Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Pemirsa Camar TV di program Mutiara Hati, alhamdulillah kita bersua lagi di sore ini dalam program kecintaan kita, yakni program Mutiara Hati. Pada hari ini saya akan membawakan sebuah judul yang bernama Sukses dan Waktu. Jadi antara yang namanya sukses dan waktu itu satu hal yang tidak terpisahkan. Kenapa orang sukses? Karena dia bisa memanage waktu. Kenapa orang gagal? Karena dia tidak sukses dalam memanage waktu. Kalau begitu, sukses dan waktu ini adalah satu kata yang tidak terpisahkan. Oleh karenanya, di dalam surah Al-Asr, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wal 'asr. Wal 'asr. Jadi wow di sini adalah sumpah. Sumpah itu ada 3. Wow, huruf wow, wallah, ba, billah, dan ta, tallah. Wallah, wa billah, wa tallah. Sumpah. Kenapa si Allah sampai bersumpah dengan yang namanya waktu? Apa sih pentingnya waktu? Ternyata ketika di dalam sebuah ayat atau kalimah di dalam Al-Quran itu, ketika ada sumpah, berarti ayat seterusnya menggambarkan ada sesuatu yang besar di balik sumpah itu. Wal 'asr, demi waktu, demi usia, demi umur. Gitu kan? Wal 'asr itu asal kata dari kata asaro. Asaro itu artinya waktu yang terbaik. Waktu yang terbaik. Kalau diistilahkan ibu-ibu misalnya memarut, bahasa ini kan memarut, nyur itu kan. Setelah nyur itu diparut, kemudian dikasih air sedikit, dan ketika air dikocak-kocak, kemudian dipencet itu kan, ada yang namanya sentan. Sentan, intisari dari itu adalah sentan itu. Nah, asar itu adalah sentan, artinya yang terbaik. Yang terbaik. Nah, kalau begitu, waktu, betapa pentingnya waktu ini. Ada satu yang kadang-kadang dikasih orang, time is waktu, time is money, time is money. Apa itu time is money? Waktu adalah uang. Pemirsa, saya sebenarnya kurang sependapat kalau waktu adalah uang. Sebab kalau waktu adalah uang, ketika kita melakukan sesuatu pekerjaan misalnya, kalau tidak dapat uang rasanya tidak mantap bahasa itu kan. Nah, jadi waktu itu bukan hanya sekedar uang. Jadi mindset kita, cara berpikir kita jangan time is money. Nah, kita robah sekarang itu. Sebab kalau time is money, waktu itu adalah uang, jadi kemana-mana kita nyari uang aja, ya kan? Jadi kalau bahasanya bisnis oriented, jadi orientasi bisnis saja semuanya. Padahal tidak semua waktu kita harus menghasilkan uang. Kalau saya boleh mengambil satu istilah,
waktu adalah investasi kebaikan. Tuh. 1 detik waktu, bagaimana kita berinvestasi kebaikan. Contohnya begini, kawan saya satu profesi, sama-sama satu profesi. Si A pergi, ya, dipanggil karena uang. Dia dapatlah misalnya senilai uang yang diharapkan, misalnya 1 juta apa dan lain sebagainya. Tapi ada si B, teman saya juga, sama-sama juga pada waktu itu dia berjalan. Tapi dia berorientasi pada uang dia. Dia memberikan nasihat, memberikan advice, memberikan guidance kepada orang. Hari itu si B ini tidak menghasilkan uang 1% pun. Tapi dia berinvestasi kebaikan kepada orang. Si A kembali dapat uang. Ternyata kalau si A dapat 1 juta, ternyata si B yang pada waktu saat itu dia tidak menghasilkan uang, ternyata ketika dia memberikan guidance, ketika dia memberikan bimbingan kepada orang, rupa-rupanya orang itu ada beberapa orang lagi yang bisa dihidupkannya, ada beberapa orang lagi, ternyata hasilnya sangat besar. Apa ganjarannya? Apa ajarannya? Ternyata karena dia memberikan guidance kepada orang tadi, ternyata orang ini memberikan balasan bukan 1 juta, malah dia balas dengan 1 kali perjalanan umroh. Beda kan? Kalau si A yang hanya berorientasi pada duit saja semata-mata, tapi si B tidak berorientasi pada uang, tapi dia juga menghasilkan uang. Nah, itulah barangkali. Jadi jangan berinvestasi kebaikan. Berinvestasi kebaikan. Hari ini mari berinvestasi kebaikan apa? Waktu yang kita buat. Nah, sebab kalau hanya sekedar, kalau balasan dari manusia saja, ya, itu terbatas, saudaraku, terbatas. Tapi kalau balasan dari yang punya segalanya, itu unlimited namanya, tidak terbatas. Padahal menurut kacamata manusia, si B rugi, karena pada hari itu tidak menghasilkan uang. Si A untung, karena pada hari itu mendapatkan 1 juta. Tapi ternyata dari investasi kebaikannya membimbing orang tadi, ternyata dia bukan hanya 1 juta, dia mendapatkan yang namanya umroh. Berapa juta, saudaraku? Banyak kan? Nah, itulah artinya kita berharap kebaikan-kebaikan. Mari kita berinvestasi kebaikan terhadap waktu yang diberikan Allah kepada kita. Makanya Allah bersumpah, wal asr, demi waktu, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu rugi semua, rugi. Kalau kita tidak bisa memanage waktu, siapapun kita, apapun profesi kita termasuk orang-orang yang rugi. Rugi kita. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana supaya kita tidak rugi? Itu kan pertanyaan itu. Supaya kita tidak rugi, yang pertama adalah illalladzina amanu. Orang-orang yang beriman. Orang-orang yang punya komitmen keimanan yang kuat kepada Allah. Itulah orang yang tidak rugi. Iman bukan hanya sekedar hafal dengan rukun iman. Iman itu adalah taqrir bil lisan wa tasdiq bil qalbi wa amalu bil arkan. Ada 3. Al-iman takrir, bisa kita takrirkan, kita ucapkan dengan lisan kita. Tapi bukan hanya sekedar cukup di situ. Wa tasdiq bil qalbi, dibenarkan di dalam hati. Dan yang ketiga adalah wa amalu bil arkan. Dan yang ketiga inilah
yang barangkali banyak yang tidak bisa menjalankannya. Pemirsa Camar TV, jangan kemana-mana, kita sejenak akan jeda iklan yang satu ini. Kali ini bertemu kembali dengan Maya dalam program 3G. Nah, Maya bakal ajak pemirsa di rumah semuanya untuk jalan-jalan. Dan gak cuma jalan-jalan sih, dalam program 3G ini Maya juga bakal jajan-jajan loh dan icip-icip makanan yang ada di Kota Palangkaraya. Dan buat pemirsa di rumah, ikutin terus kegiatan Maya ya. Tentunya di Camar TV, TV keluarga kita. Pemirsa Camar TV, program Mutiara Hati. Kita lanjutkan. Jadi yang namanya iman itu bukan berarti hanya sekedar hafalan-hafalan rukun iman. Rukun iman ada 6 perkara, bukan gitu. Jadi ada 3 syarat tadi kan. Jadi takrir diucapkan dengan apa? Lisan, dibenarkan dengan hati. Wa amalu bil arkan. Ini yang susah. Praktek nyatanya, bahasanya kan gitu. Praktek nyatanya mana? Nah, ini di praktek nyatanya inilah yang kadang-kadang kita terjebak. Nah, oleh karena itu tidak bisa hanya sekedar kata aja atau hanya hati saja. Saya beriman dalam hati, tidak bisa. Harus diucapkan dengan lisan, dibenarkan dengan hati, dan tentu ada diamalkan praktek nyatanya. Itu namanya keimanan. Kalau 3 unsur tadi tidak terpenuhi, kita masih
belum sempurna keimanan kita. Pemirsa Mutiara Hati di Camar TV. Nah, jadi supaya tidak rugi tadi ada 3 hal yang harus kita lakukan. Pertama adalah illalladzina amanu, orang-orang beriman. Wa amilus solihat. Nah ini, wa amilus solihat, amal kebaikan. Amal kebaikan. Ya. Amal baik dan benar, bukan amal baik saja. Ini bedakan antara kebaikan dengan kebenaran. Mana sih apa beda antara baik dan benar? Kalau baik, saudaraku, kalau baik itu sektoral. Artinya baik di tempat kita belum tentu baik di tempat orang. Itu sektoral namanya. Baik. Beda dengan kebenaran. Kalau kebenaran itu universal ya. Jadi benar di sini, benar di mana-mana dan seluruhnya. Dia itulah kebenaran. Nah, jadi yang namanya wa amilus solihat ini dia benar dan baik, bukan hanya sekedar baik saja. Mohon maaf, adat kebiasaan orang-orang di luar sana misalnya, ketika dia bertemu dengan teman dekatnya misalnya, padahal dia sudah bersuami istri, jadi kadang-kadang cium pipi, cium kanan, cium itu kan itu baik di tempat dia, tapi belum baik, belum tentu baik di tempat yang lain. Nah, artinya kebaikan itu sektoral, tapi kalau kebenaran universal. Nah, wa amilus solihat ini, amal soleh ini tentu dia bukan hanya sekedar baik, tapi benar. Kalau benar itu adalah al-haqqu mir rabbik. Kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kebaikan itu adalah boleh jadi dari hasil karya manusia, boleh jadi budaya kita, itu kan, itu baik, tapi belum tentu benar. Tapi kalau benar, pasti dia adalah baik. Gitu. Pemirsa, kembali kita kepada yang namanya waktu tadi. Jadi di dalam surah Al-Hadid, surah ke-57, ayat 20, itu Allah menegaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Artinya, i'lamu, ketahuilah saudaraku, annamal hayatud dunya, bahwa sesungguhnya kehidupan di dunia itu yang pertama isinya adalah laibun. Apa laibun? Bermain-main. Bukan berarti kita melarang bermain-main.
sebenarnya porsi bermain-main itu kebanyakan dari anak-anak 0 sampai 7 tahun. Makanya ada sekolah namanya playgroup, grup bermain. Nah, ini. Jadi bermain-main, kita banyak terpancing dengan permainan-permainan. Bermain-main ini bukan berarti hanya sekedar main. Boleh jadi pada saat kita sholat kita bermain-main, saudara. Kapankah pada saat sholat kita bermain-main? Kita tidak mengerti apa sih yang kita kita kerjakan ini, ya kan? Bermain-main namanya itu, ya. Makanya ada istilah fawailul lil musallin, neraka wail bagi orang yang sholat, celaka. Kenapa? Bermain-main. Apa yang dia baca tidak mengerti, apa yang dia lakukan tidak mengerti, hanya sekedar bermain-main. Itu yang pertama. Harusnya anak-anak bermain, tapi boleh jadi orang tua yang bermain-main, remaja bermain-main. Makanya kita sekarang karena terlalu banyak bermain-main, anak-anak kita lupa kadang-kadang. Belajarnya lupa, karena banyak permainannya. Ya. Boleh jadi dia tahan berjam-jam di depan iPad-nya ini, di depan HP-nya bermain-main, bisa sampai tahan 5 jam, 6 jam. Itu bermain-main namanya. Nah, la'ibun. Kemudian yang kedua, lahwun, bersenda gurau. Bersenda gurau ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Bersenda gurau, banyak kehidupan kita bersenda gurau. Bukan kita tidak membolehkan bersenda gurau. Boleh saja bersenda gurau. Tapi rugi kita waktu. Makanya ketika yang kita sampaikan pertama tadi, 1 detik, 1 menit, bagaimana kita berinvestasi kebaikan, berinvestasi amal soleh. Orang yang sukses itu, kalau hidupnya bermain-main saja atau sedang gurau saja, bayangkan seorang ahli komputer, dia bukan secara tiba-tiba dia ahli komputer. Dia berapa jam menghabiskan waktunya secara serius untuk belajar komputer itu, sehingga dia profesional. Artinya dia pandai memanage waktunya. Bayangkan ketika remaja-remaja kita hanya sekedar mengisi hidupnya bermain-main, apa yang kita bisa harapkan remaja ke depan kalau hanya sekedar bermain-main? Makanya betapa pentingnya ini waktu ini. Waktu ini berapa pentingnya. Kalau kita hanya sekedar bermain-main, bersenda gurau, hur ke sana, hur ke sini, pada akhirnya kita lupa waktu. Tidak. Setahun habis. Sekarang udah 2019, tidak terasa. Yang tahun kemarin, padahal waktu tidak akan pernah bisa terulang kembali. 1 detik pun tidak akan pernah bisa kembali terulang. Ketika detik tadi misalnya jam 5:20 kita berinvestasi kebaikan atau berinvestasi amal soleh, kita akan dapatkan nanti, kita akan tuai nanti, kita dapatkan hasilnya. Tapi ketika jam 5:20 tadi kita hanya sekedar bermain-main saja, ya hanya permainan-permainan itulah yang kita dapatkan, padahal waktu tidak akan pernah berulang kembali. 1 detik pun tidak akan pernah kembali. Kalau ruang bisa kita robah, tadinya panas, bisa kita robah dengan cara apa? Dengan cara naruh AC-nya kan. Barangkali ini suasana ruangan misalnya yang tadinya 27 derajat, bisa kita robah dengan AC menjadi 18 sampai 16 derajat. Bisa ruang. Tapi ketika waktu, dia tidak akan pernah kembali. Kalau begitu, orang yang sukses itu bukan berarti sukses
mengumpulkan hartanya, bukan sukses dengan jabatannya. Orang yang sukses adalah bagaimana dia sukses memanage waktu, berinvestasi kebaikan dan amal ibadah. Itulah orang yang sukses. Jadi laibun walahwun. Kemudian yang ketiga, dunia itu diisi wazinatun. Udah mulailah kita mencari kesenangan-kesenangan, kan? Ya kalau kita kalkulasi dari usia 0 sampai 7 tahun sebenarnya itu adalah laibun. Laibun itu bermain-main, masa bermain-main. Makanya ada istilah playgroup tadi, bermain-main. Kemudian ditambah 7 tahun lagi 14 tahun, banyak bersenda gurau. Boleh bersenda gurau. Wazinatun, nah mulai itu. Kalau sudah umur usianya udah 3 kali 7 berarti 21, wah udah. Mulai sudah tuh saling menyenangi lawan jenisnya. Nah, itu mulai sudah tuh. Nah, kemudian kalau sudah itu watafakhurum bainakum. Ya kan? Nah, bermegah-megah. Watakasurun bil amwali wal aulad. Berbangga-bangga tentang banyak harta dan emas, perak anaknya. Nah, itu kan? Itu isi dunia. Laibun walahun wazinatun watafakhurun fil amwali wal aulad. Itulah isinya. Tapi bukan itu yang kita maksudkan. Kalau kita rugi kita. Kalau hanya sekedar bermain-main, rugi kita. Kalau hanya sekedar bersenda gurau, rugi kita. Kalau hanya sekedar saling untuk mencari pasangan, rugi kita. Kalau hanya sekedar watakasurun bil amwal wal aulad, menumpuk-tumpuk harta, benda dan anak, rugi kita. Yang 5 macam ini, kalau menurut tafsir dari berbagai mufassirin, bahwa itulah kehidupan dunia yang sementara saja. Nah, bagaimana kehidupan dunia yang sementara itu? Dia adalah kamasali ghaithin a'jabal kuffara nabatuhu summa yahiju fatarahu musfarran summa yakunu khutama. Artinya dia seperti hujan yang tanamannya mengagumkan para petani, kemudian hancur. Artinya apa? Waktu kita hidup ini hanya seketika saja. Seketikanya bagaimana? Ya seperti para petani tadi menunggu padinya mau dipanen. Wah senang dia, senang. Tapi ketika setelah dipanen, sisa panen batang padinya, besoknya kuning, kemudian setelah kuning membusuk, kemudian setelah membusuk mati. Itulah ukuran dunia. Ukuran dunia itu hanya sekilas saja, hanya singkat aja. Singkat, saudaraku. Sesingkat seperti petani memandang ketika dia mau memanen padi. Setelah dia panen, batang padinya busuk, menguning. Besoknya, setelah itu habis, selesai. Itulah kehidupan. Kalau kehidupan kita hanya berorientasi pada 5 tadi saja, tidak berorientasi kepada investasi kebaikan dan ibadah kepada Allah, kita termasuk orang-orang yang rugi. Rugi, saudaraku. Illal ladzina amanu. Orang-orang yang beriman wa amilus solihat. Itulah amal soleh. Artinya apa? Apapun yang kita kerjakan bukan hanya sekedar baik saja, tapi benar dan baik. Benar dan baik itu sumbernya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Ada 2 perkara yang kutinggalkan
Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika kau pedomani, dimanapun, kapanpun, dan saat apapun, kamu tidak akan pernah rugi selama-lamanya. Apakah dia? Al-Quran dan Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itulah kebenaran. Taraktu fikum amroini. Tinggalkan dua perkara. Lan tadillu ma in tamasaktum. Dan ketika kamu pegang, ketika kamu pedomani, kapanpun, dimanapun, kamu tidak akan pernah sesat selamanya. Kitabullah dan wa sunnatur Rasul. Kitab Allah dan sunnah Rasul. Itulah yang namanya kebenaran. Dua hal itu kebenaran. Bukan hanya sekedar cukup, bukan hanya sekedar baik, tapi benar dan baik, baik dan benar. Kebenaran adalah dari Allah. Kebenaran adalah universal. Dia berlaku di mana-mana saja. Bagaimana kebenaran? Ketika kita membantu orang, dimanapun, yang namanya kebenaran itu, yang namanya membantu orang tuh, di belahan bumi mana saja pasti orang senang. Yang namanya mencibir itu, di belahan manapun tidak baik, ya kan? Tidak benar. Itulah. Jadi kita membantu orang, kita berinfak misalnya, mengasihi orang itu, dimanapun. Itulah kebenaran. Nah, saudaraku, yang pertama tadi beriman, yang kedua beramal soleh, kemudian watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Saling mengingatkan kepada yang hak dan kesabaran, ya. Jadi supaya kita tidak rugi, kita harus berorientasi pada tiga tadi. Punya komitmen keimanan, punya komitmen amal soleh, punya komitmen kepada saling mengingatkan dan hak, dan saling mengingatkan pada kesabaran. Itulah manusia yang tidak rugi. Kalau tiga hal tadi kita tidak laksanakan, kita termasuk orang-orang yang rugi. Rugi di dunia dan rugi di akhirat. Pemirsa, jangan kemana-mana. Sejenak kita akan jeda setelah iklan yang satu ini.
yang saya hormati Morning Mam, berjumpa dengan saya Sevina Rosiana dalam acara Dapur Ceria. Di sini saya akan membagikan cara membuat kue, makanan dan minuman yang simpel, lezat dan bergizi. Saya Dr. Austin. Sehat itu sangat berharga. Memiliki informasi yang benar tentang kesehatan juga tidak kalah berharga. Anda ingin bertanya dengan ahli-ahlinya? Anda ingin mendapatkan informasi yang benar tentang kesehatan? Jangan lupa bergabung bersama kami di Dokter Kita setiap Senin pukul 15.00 sampai 16.00 waktu Indonesia Barat di Camar Televisi Keluarga Kita. Kali ini bertemu kembali dengan Maya dalam program 3G. Nah, Maya bakal ajak pemirsa di rumah semuanya untuk jalan-jalan. Dan gak cuma jalan-jalan sih, dalam program 3G ini, Maya juga bakal jajan-jajan loh dan icip-icip makanan yang ada di Kota Palangkaraya. Dan buat pemirsa di rumah, ikutin terus kegiatan Maya ya. Tentunya di Camar TV, TV keluarga kita. Demi terwujudnya desa sejahtera yang mandiri, berprestasi dan bertakwa, berdaya, berbudaya, menuju masyarakat sejahtera. Wujudkan untuk rakyat Indonesia. Wow,
yang saya hormati pemirsa Camar TV di program Mutiara Hati. Ternyata orang sukses itu seberapa besar komitmennya, waktunya kepada keimanan. Ternyata orang sukses itu seberapa besar waktunya dia gunakan untuk amal soleh. Ternyata orang sukses itu adalah seberapa besar waktunya dia gunakan untuk mengajak kepada hak dan kesabaran. Itu baru dinamakan orang sukses. Kalau tidak, wal asr innal insana lafi khus. Kalau tidak, kita termasuk insan dan manusia yang rugi. Kita sependapat, kita sepakat bahwa kita tidak kepingin termasuk orang-orang yang rugi. Kalau tidak kepingin menjadi orang-orang yang rugi, tentu harus tiga hal tadi yang kita lakukan. Pemirsa, dalam kehidupan ini memang terlalu singkat kalau kita berbuat hal-hal yang tidak baik. Rugi kita. Jadi bukan hanya sekedar rugi waktu, rugi tenaga, rugi biaya, rugi semuanya. Nah, mudah-mudahan pemirsa Camar TV di program Mutiara Hati ini bisa menggunakan waktunya dengan sebaik-baiknya. Tanda orang yang benar di dalam menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya tadi, kita pegangi yang tiga hal tadi: beriman, beramal soleh, dan saling memberikan hak dan kesabaran. Itulah yang sampai Allah bersumpah demi waktu. Ternyata betapa sangat pentingnya waktu itu. Ketika orang tidak menggunakan dengan waktu dengan sebaik-baiknya, dia tidak akan pernah bisa mendapatkan hasil yang baik. Artinya, dia menggunakan waktu dengan baik, dia sukses. Dia tidak menggunakan waktu dengan baik, dia tidak sukses. Itu aja dua kuncinya. Dua kuncinya. Kalau begitu, hayo, mari saat ini, detik ini, mari kita berkomitmen. Apapun yang kita kerjakan, jangan selalu berorientasi pada hasilnya, tapi mari kita berorientasi pada prosesnya. Sebab kalau kita segala sesuatu pekerjaan, kalau hanya sekedar berorientasi pada hasil, kita kadang-kadang ketika kita melakukan sesuatu tidak berhasil, kecewa kita. Kecewa. Tapi kalau kita berorientasi pada prosesnya,
Ketika kita dikasih satu pekerjaan, satu job, kita kerjakan dengan sebaik-baiknya. Sungguh-sungguh kita. Sungguh-sungguh melakukan kebaikan-kebaikan itu. Perkara hasil itu perkara lain. Tapi proses sudah kita jalankan dengan baik. Itu kira-kira yang bisa kita sampaikan di dalam program Mutiara Hati di Camar TV ini. Mudah-mudahan saudaraku sekalian bisa mengambil hikmah dari pertemuan kita di sore hari ini, sekalipun hanya lewat channel Camar TV. Tapi banyak hal yang bisa kita dapatkan. Banyak hal yang bisa kita terapkan di dalam kita mengisi kehidupan sehari-hari ini. Nah, mulai saat ini kita gunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya itu, bagaimana caranya? Tidak terlalu banyak kita yang namanya laibun tadi, bermain-main, ya. Tidak banyak kita bersenda gurau, walahwun, itu kan. Jadi kalau hanya 5 hal tadi, laibun, walahwun, wazinatun, watafakhurun tadi, itu permainan-permainan yang melelahkan. Dan di akhir dari kalimatnya tadi, wamal hayatud dunya illa mataul ghurur. Dan kehidupan dunia itu hanyalah kesenangan yang menipu. Artinya menipu, ya tidak sebenarnya. Kita jangan terjebak dalam permainan. Ya. Jangan terjebak dalam permainan. Jangan terjebak dengan senda guraunya. Jangan terjebak dalam berusaha sekuat tenaga dalam menumpuk harta dan lain sebagainya. Tapi waktu kita habiskan tanpa nilai di sisi Allah. Itu barangkali dunia yang menipu. Saudaraku, yakinlah bahwa kita itu akan kembali. Sementara saja dunia ini. Paling 70, 80 tahun, ya paling maksimal ya 90 tahun. Habis, selesai kita. Kalau kita tidak siapkan investasi untuk menghadap ilahi nanti, kita rugi, saudaraku. Rugi kita. Kalau hanya sekedar untuk menumpuk-numpuknya misalnya, menumpuk-numpuk harta dan lain sebagainya, pada akhirnya kita tinggalkan juga. Setelah kita tinggalkan nanti yang tersisa habis dikasih rebut dan lain sebagainya. Amal ibadah yang bisa kita kembali kepada kita itu adalah amal ibadah pada saat kita hidup saja. Tapi kalau pada saat kita udah mati, udah selesai. Oleh karena itu, ayo kita gunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Itu saudaraku. Jadi kesimpulan yang kedua tadi, mari kita membiasakan kebenaran, bukan membenarkan kebiasaan. Catat itu. Membiasakan kebenaran, bukan membenarkan kebiasaan. Bagaimana contoh membenarkan kebiasaan? Boleh jadi adat istiadat kita yang bagaimana kan itu bisa, itu kan benar. Artinya membenarkan kebiasaan. Tapi kalau membiasakan, artinya pada saat ini kita berkomitmen kepada kebenaran, bukan kebiasaan. Kebiasaan. Membiasakan kebenaran, bukan membenarkan kebiasaan. Itulah barangkali yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan saudara-saudaraku sekalian, pemirsa Camar TV, mendapatkan rahmat dari Allah. Kemudian mudah-mudahan pemirsa Camar TV
diberikan kesehatan, diangkatkan segala macam penyakit yang adanya di dalam dirinya. Tentu saja harus ada komitmen keimanan kita kepada Allah, komitmen ke amal soleh kepada Allah, komitmen kepada hak dan kesabaran. Kalau tidak, kita termasuk orang-orang yang rugi. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.